Oke, bisa lihat kan screen saya? Bisa. Halo, bisa. Baik, kita mulai saja. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang diagram momen lentur, diagram gaya aksial, dan diagram gaya geser. Nah, sekarang kita mau lihat kalau sebuah balok kena beban, itu kan dia akan terdefleksi, melengkung kan begitu ya. Melengkung. Lah, besaran pergeserannya atau melengkungnya itu seberapa kan gitu anunya. Ya. Kita lihat seberapa besar defleksi apabila balok itu dikenai beban gitu. Kalau kita melihat ini yang ini ada sebuah balok gitu kemudian dia ditekuk gitu ya, ditekuk, maka kan dia akan melengkung. Bagian yang melengkung itu akan mempunyai akan mengalami pergeseran. Besarin dikit. Nah, ini adalah persamaan kayak kemarin. Jadi ini kemarin sudah sedikit kita bahas ya. Jadi kalau ini ada sebuah balok melengkung, maka di bagian dalam akan terjadi pengerutan, di bagian luar akan terjadi peregangan, kan begitu ya. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan itu, maka akan terjadi pergeseran-pergeseran. Nah, kalau kita gabung-gabungkan dengan persamaan-persamaan sebelumnya, persamaan regangan, kemudian persamaan tegangan lentur, ini regangan, tegangan lentur, maka akan kita dapatkan seperti ini anunya. Sepero itu kan ini ya jari-jari lengkungan ini ya Mas ya. Sepero itu sama dengan momen dibagi E per I. E itu adalah modulus elastisitas, I adalah momen inersianya. Nah, ini kita ada sebuah kurva bisa dibuktikan bahwa sepero itu sama dengan ini, tapi tidak perlu kita buktikan di sini ya. Ini tugasnya orang matematik begitu. Jadi kita hanya memakai saja. Jadi kalau ada sebuah kurva itu dengan sudut lengkungnya adalah rho, maka sepero itu sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Ini nggak usah diingano, ini bukan domain kita. Nah, saya mau masuk ke tadi. Tadi kan ini tadi. Tadi kan sepero kan sama dengan m per ei. Sepero kan sama dengan ini. Sepero sama d kuadrat y per dx kuadrat. Maka M per EI sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat. Atau bisa kita buat seperti ini. Maksudnya momen itu sama dengan modulus elastisitas dikalikan momen inersia dikalikan diferensial kuadrat Y per DX kuadrat. Ini persamaan ini jadi menarik Mas nanti Mas ya. Ini D kuadrat Y per D kuadrat kan diferensial pangkat 2 itu. Nah, ini disebut sebagai momen gitu ya. Ini momen. Lah, kalau kita integralkan persamaan ini, kalau kita integralkan kan menjadi EI DY per DX kan? EI DY per DX. Itu sama dengan theta. Theta itu sama dengan apa? Theta itu sama dengan kemiringan kurva. Ya, EI itu sama dengan kemiringan. Nanti bisa kita lihat. EI itu theta ini sama dengan kemiringan kurva. Lah, kemudian kalau ini EI DY per DX itu sama dengan theta atau kemiringan kurva. Nah, kalau ini kita integralkan lagi akan menjadi DY per DX kan menjadi Z. Nah, Z itu ada sebuah defleksi. Gitu ya. Nanti kita lihat
di nganunya aja, di contoh soalnya akan lebih gampang defleksi. Lah, kemudian kalau ini EI D kuadrat Z per DX kuadrat itu kita turunkan lagi. Tadi kalau kita integralkan kan jadi turun ini D menjadi DY per DX, turunkan lagi menjadi Y. Ini kalau kita integralkan, kita turunkan lagi menjadi D pangkat 3Y. Nah ini kan D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Ini kan ini diturunkan lagi kan jadi 3. Lah, itu disebut dengan V. V itu apa? V itu adalah gaya geser pada balok. Gaya geser pada balok. Nah, kalau ini kita integralkan lagi, kalau ini kita turunkan lagi, kan jadi D pangkat 4Y per DX pangkat 4. Itu sama dengan apa? Itu sama dengan gaya terdistribusi. Jadi nanti mulai persamaan defleksi sampai persamaan terdistribusi itu, ya, Y defleksi sampai DJ pangkat 4 nanti itu akan kita pakai untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada di balok, terutama untuk menyelesaikan masalah defleksi. Nah, begitu ya. Nah, defleksi. Coba kamu lihat ini, kita belajar ke batasan-batasannya dulu ya, atau constraint-nya defleksi. Coba kamu lihat ini, gambar ini. Jadi, defleksi itu tadi apa sih? Defleksi kan pergeseran. Balok ini sebelum kena beban kan dia lurus. Tapi setelah kena beban ini dia akan turun menjadi seperti ini. Nah, jarak penurunan ini dari mula-mula itu disebut dengan defleksi. Itu ya. Nah, apakah defleksi dari titik A sampai titik B sepanjang balok ini sama? Tidak. Ya. Defleksi untuk titik A sampai titik B tidak akan sama, berbeda-beda begitu ya. Berbeda-beda. Nah, nanti kita akan mencari berapa besarnya defleksi atau penurunan itu di titik tertentu. Itu. Kita lihat ini kasus pada tumpuan sederhana. Kasus tumpuan sederhana seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita lihat di kita itu nanti cara menganalisisnya kita potong sebenarnya. Ya, kita potong dari titik A sampai titik B, kan begitu. Nanti analisisnya dari A ke B. Lah, kita lihat sekarang. Berarti kita menghitungnya X-nya itu dari A. Ini X dari A. Kalau dari A menghitungnya, maka X di titik A itu sama dengan 0, sampai nanti titik X sama dengan di titik B. Ini berapa? Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Defleksi, tapi defleksi kan simbolnya kan Z kan. Defleksi di titik A itu berapa? Kalau kamu lihat gambar ini. Di titik A itu terjadi lengkungan tidak? Titik A dan titik B. Ada yang bisa jawab? Ini coba kamu lihat gambarnya. Ini. Titik A dan titik B melengkung enggak baloknya? Ayo. Melengkung enggak? Tidak. Titik A itu kan ditumpu, Mas. Kalau dia ditumpu kan tidak akan melengkung. Ya, tidak akan melengkung. Yang melengkung itu setelah titik A ini dia akan melengkung ke bawah. Nah, gitu kan, sampai titik B. Nah, itu melengkung, dia defleksi. Tapi tepat di tumpuannya, maka dia tidak akan melengkung. Artinya apa? Di titik A ini defleksinya sama dengan 0. Di titik B defleksinya juga sama dengan 0. Itu ya, itu. Kemudian kasus yang kedua, gambar kedua ini misalnya, coba kamu lihat. Nah, ini ada sebuah balok yang ini overhanging ya ini ya, gantung, ada balok yang gantung, dibebani titik P di sini. Maka akan terjadi lengkungan seperti ini. Nah, defleksinya berapa? Nah, defleksi di titik A dan titik B dia akan melengkung ke atas. Ya, berarti Y-nya adalah ke atas. Kalau ini tadi Y-nya ke bawah, dia turun. Kemudian di titik sini Y-nya akan turun. Nah, itu ya defleksinya. Di titik A dan titik B itu tidak akan muncul defleksi. Itu. Sekarang saya tanya, di titik A dan titik B pada gambar atas ini itu miring enggak? Titik A dan titik B. Miring itu berarti dia ada sudutnya.
Miring ya ini ya. Ini kan engsel. Engsel itu kan bisa bergerak-gerak bebas. Itu berarti titik A dan titik B itu ada kemiringannya, ada tetanya, ada kemiringannya. Tadi yang di Y per CX tadi. Ini juga ada kemiringannya. Ini kan miring ini bisa miring. Tapi coba kamu lihat yang kasus nomor 3 ini. Dia dijepit di titik A. Itu ya. Apa yang terjadi di titik A? Pada titik A di mana Z sama dengan 0, maka di sini defleksinya jelas, pasti tidak ada, karena dia dijepit atau ditumpu seperti itu. Kemudian delta atau kemiringan, jelas titik A dia tidak akan miring. Berbeda kalau dia engsel nih, dia bisa miring mas titik A. Di titik A dia akan miring, titik B akan miring. Tapi di kasus ini, di titik A dia tidak akan miring. 0, delta A sama dengan 0. Tapi di delta B dia akan miring. Itu ya. Nah, yang akan kita pakai untuk menyelesaikan persoalan ini adalah kamu perhatikan yang sama dengan 0. Kalau yang ini kasus pertama, berarti yang sama dengan 0, defleksi titik A dan titik B sama dengan 0. Ini juga defleksi titik A dan titik B sama dengan 0. Ini di titik A yang jadi perhatian. Defleksinya 0, kemiringannya juga 0. Itu ya. Miring ini seperti ini ya. Ini kan miring ini. Ini ada sudut tetanya loh ini. Nah, ini miring. Ada sudut tetanya. Oke, ini ada contoh lagi seperti ini. Nah, ini coba dilihat. Kalau ada gambar seperti ini, nah ini defleksi titik A sama dengan 0, kemiringan juga sama dengan 0. Di titik B apa yang terjadi? Gaya gesernya 0, jelas di sini. Terus apalagi momennya juga sama dengan 0. Itu ya. Nah, untuk lebih memudahkan, maka saya lanjutkan ke sini coba. Ini contohnya sudah agak rumit, saya khawatir kamu nanti susah nggak paham. Ini sudah saya buatkan contoh yang sederhana gitu ya. Ini tak buatkan sendiri, tidak. Nah ini, kelihatan ya ini ya, kelihatan. Ini ada contohnya seperti ini. Halo, kelihatan ya ini ya? Ya Pak. Oke, coba kamu perhatikan. Coba kamu perhatikan ini. Ini ada sebuah balok ditumpu di titik ini, di titik ujung-ujung ini ya. Bebannya di tengah-tengah itu 100 kg. Di tengah-tengah. Panjangnya balok total 10 meter. Berarti ini 5 meter, ini 5 meter. Pertanyaannya begini, carilah persamaan defleksinya. Itu ya. Jadi nanti kita akan membuat persamaan, di mana dengan persamaan itu kita bisa mencari defleksi di sepanjang balok ini. Berapa defleksinya? Oke, saya mulai sekarang. Langkah pertama adalah kita menggambarkan diagram benda bebasnya, seperti ini. Paham ya? Tengah-tengah kan 100, berarti di ujung-ujungnya adalah 50-50. Kemudian kita potong di sini, Mas. Kita potong sini seret. Ini panjangnya adalah X. Berarti ini 50 kg di sini. Nah, langkah pertama adalah kita membuat persamaan momennya. Momennya berapa kalau begitu di titik sini? Terhadap gaya 50, momennya adalah 50 dikalikan X. Berarti 50X. Ya, X-nya kita ngitungnya dari kiri ke kanan. 50X. Tadi momen kan sama dengan EI D kuadrat Z per DX kuadrat. Tadi. Ya. Momen kan sama dengan 50X. Momen tadi persamaan di atas, tadi. Bentar ini. Saya kembali lagi sebentar. Tadi ya. Persamaan di atas tadi. Momen sama dengan, kalau ini sudah agak rumit nanti kamu susah bayangkan. Tadi, lah ini kan momen sama dengan EI D kuadrat Z per DX kuadrat. Nah, sekarang kita lihat contoh soal tadi. Kita lihat contoh soal tadi. Mana? Ini ya. Nah, ini. Ini kan ya, momen sama dengan 50X minus ya, plus ya, plus.
Kenapa kok plus? Masih ingat waktu kita menggambarkan diagram momen lentur. Kalau dia membentuk cekungan, berarti kan dia plus. Ini kan membentuk cekungan. Dia kan akan melengkung ke bawah, sehingga kan membentuk cekungan. Sehingga momennya adalah plus 50x. Itu. Oke. Nah, kemudian ini kita integralkan. Ini kan momennya. Momennya menjadi seperti ini, EI dikuadrat per dikuadrat sama 50x. Kemudian kita integralkan, jadi EI dy per dx sama dengan, nah ini integralnya ini, saya kira sudah paham semua ya, 25x kuadrat plus A. Tuh. Kemudian kita integralkan lagi, 25 per 3 x pangkat 3 plus AX plus B. Nah, gitu. Persamaan 1 ini adalah momen, persamaan 2 adalah sudut kemiringan, persamaan 3 adalah defleksi. Ini kita lihat ini. Ini momen, ini adalah sudut kemiringan, ini adalah defleksi. Oke, kita sudah mendapatkan 3 persamaan. Kemudian kita akan cari A dan B-nya. Kita akan selesaikan. Caranya gimana? Kita memasukkan kondisi batasnya yang tadi yang sama dengan 0 tadi. Nah, kondisi batas yang pertama. Pada X sama dengan 0, ya, pada X sama dengan 0, itu sini ya, di sini ya. Pada X sama dengan 0, maka defleksinya juga sama dengan 0. Sehingga persamaan 3, ini persamaan 3 ini, maka persamaan 3 menjadi ini kan 0, defleksinya kan 0. X-nya kan tadi 0. Pada X sama dengan 0, maka defleksinya 0. Maka ini 0. Ya, ini dimasukkan nilainya ini 0, kemudian ini dimasukkan 0 plus B. Maka B sama dengan 0. Ya, itu. Kondisi batas yang kedua. Nah, pada X sama dengan 10, maka defleksinya sama dengan 0. Ayo, X sama dengan 10 yang mana? Sini ya. Tadi kan X sama dengan 0 kan di sini. Kemudian yang di sini, X sama dengan 10. Defleksinya juga 0. Maka masukkan lagi. Pada X sama dengan 10, Y sama 0. Masukkan aja. Ini Y-nya 0. Nah, 25 per 3. Lah ini ingat, X-nya kita ganti dengan angka 10. Kemudian A dikalikan A. Tadi kan AX ini. X-nya 10. B-nya tadi kan 0, B-nya 0, tidak usah dimasukkan. Maka menjadi 0 sama dengan ini. A sama dengan berapa? Minus 2.500 per 3. Nah, kita sudah dapat harga A-nya ini, harga B-nya 0, maka persamaannya menjadi ini, Mas. Nah, jadi ini, sehingga ditulis Y sama dengan 1 per EI dalam kurung, nah, persamaannya itu. E itu apa? E adalah modulus elastisitas bahan, nanti dikasih. I adalah momen inersia yang tergantung pada bentuk profilnya apa. Itu ya, kemarin sudah. Lah, saya mau menjelaskan apa maksudnya ini? Maksudnya, misalkan begini, saya pengen mencari defleksi di titik 1 meter dari pinggir, dari sebelah kiri itu berapa 1 meter? Defleksinya, ya sudah, masukkan saja X sama dengan 1 meter di sini. Nah, X-nya 1 meter, masukkan ke angka yang kami ini. Maka akan ketemu berapa defleksinya. Nanti bisa, kalau kita ingin membuktikan lagi, kita buktikan berapa defleksi jika X sama dengan 10. Nah, kita ingin membuktikan jika X sama dengan 10, berarti di sini ya, berapa defleksinya di sini. Ya, kita buktikan aja. Kita masukkan angka 10 di sini. Berarti ketemunya berapa? 25.000 per 3. Ini angka 10 dimasukkan ke sini, ini kan 10 pangkat 3, jadi 25.000. Ini 2.500 dikalikan 10, 25.000 bagi 3. Maka defleksinya akan sama dengan 0. Oke, gitu ya. Kenapa kok ini hasilnya minus? Ya, kenapa ini kok minus? Nanti bisa dibuktikan. Ya, nanti harga Y ini akan minus, Mas. Ya, nanti harga Y ini akan minus harga Y ini. Kenapa kok minus? Karena Y-nya ke bawah.
ya, Y-nya ke bawah, maka dia minus nanti harganya. Di sepanjang ini nanti Y-nya akan minus karena bawah. Berbeda lagi nanti kalau bebannya ini kita balik dari bawah ke atas. Nah, nanti Y-nya pasti positif semua. Tapi persamaannya harus berubah juga. Ya, itu. Maka nanti harga jangan kaget, Pak kok harga Y-nya minus, ya benar karena ke bawah. Karena ke bawah Y-nya adalah minus. Oke ya, itu contoh yang pertama. Ini ada 3 contoh, tak buatkan yang gampang-gampang. Nah, contoh berikutnya ini. Gitu. Ya, sekali lagi, kamu bisa mencari defleksi di sepanjang batang ini, tinggal dimasukkan harga X-nya berapa. Harga X, masukkan saja nanti ketemu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini. Contoh yang kedua adalah ini. Ada sebuah balok dijepit, seperti papan pelontar indah itu dijepit, ini panjangnya 10 meter, ujungnya diberi beban ke bawah loh ya ini, saya ngomong ke bawah, diberi beban ke bawah 100 kg. Cari persamaan defleksinya. Nah, nanti kita bisa menghitung defleksi di sepanjang batang ini. Oke? Seperti tadi, ini kita potong di sini, seret, jadi gini ya 100 kg. Ini angka X-nya dihitung dari kiri ke kanan, sebesar X. Maka momennya berapa? Momennya adalah minus 100X. Pertanyaannya kenapa kok minus? Karena ini akan membentuk sebuah cembungan. Ingat kemarin, momen lentur itu membuat cembungan ya. Membuat cembungan berarti momennya adalah minus 100X. Sudah, berarti kan persamaan momennya kan ini, EI D kuadrat per D kuadrat minus 100X. Terus diintegralkan lagi untuk mendapatkan kemiringan bahan, sudut kemiringan. Diintegralkan menjadi minus 50X kuadrat plus A. Diintegralkan lagi untuk mendapatkan defleksi. Maka EI Y minus 50 per pangkat 3 plus A plus B. Nah, gitu ya. Kita sudah mendapatkan 3 persamaan. Persamaan momen, persamaan kemiringan, dan persamaan defleksi. Kemudian kita masukkan kondisi batasnya. Nah, ini kondisi batasnya ya. Yang sama dengan 0 yang apa tadi? Yang di sini kan? Di sini kan tidak sama dengan yang di sini, yang momen dan tegangan geser, tapi tidak bisa kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kita pakai menyelesaikan permasalahan adalah sudut kemiringan di sini sama dengan 0 dan defleksi sama dengan 0 di sini. Oke. Kondisi batas yang pertama. Pada X sama dengan 10, ya. Pada X sama dengan 10, ini berarti sini ya, sebelah sini ya, kan dari kiri ke kanan. Pada X sama dengan 10 di titik sini, maka kemiringannya sama dengan 0. Maka persamaan 2 menjadi seperti ini. Ya, persamaan 2 menjadi seperti ini. Ini persamaan 2-nya. Ini 0, angka 10 kita masukkan. Ini 10 kita masukkan, menjadi 5.000, minus 5.000. Sehingga A sama dengan 5.000. Oke. Kemudian batas yang kedua, itu adalah tadi kan kemiringan, yang 0 lagi apa? Defleksi. Nah, ini defleksi sama. Di X sama dengan 10, di sini, X sama dengan 10, defleksinya 0, ini masukkan angka 10, ini masukkan angka 10, terus ini A-nya tadi sudah ada, kita mencari B-nya. Ini. Ya, Pak. 0, ini masukkan angka 10, tadi ini adalah 5AX ya, A-nya kan 5.000, berarti 5.000 kali 10 plus B. Sudah, kita hitung itu, kita masukkan angka-angkanya, maka B sama dengan minus ini. Minus berapa ini ya? 100.000 ya, 10 kali 10 pangkat 4 kan 100.000 per 3. Gitu. Ya sudah, berarti gimana persamaan defleksinya? Kita masukkan ke persamaan 3. EI per Y minus 50 per 3, A-nya diganti 5.000, kemudian untuk B-nya diganti minus 100.000 per 3. Maka persamaannya menjadi seperti ini, Mas. Y sama dengan seperti kali ini. Nah, sudah, kamu mau mencari defleksi di sepanjang ini, tidak masalah, masukkan harga X-nya berapa.
Pak, saya pengen mencari defleksi, ke bawahnya defleksi pada jarak 1 meter dari sebelah kiri, di sini misalnya, X sama dengan 1 meter. Sudah, masukkan aja X-nya 1 meter. X-nya dimasukkan 1 meter. Maka akan ketemu hasilnya. Kita pengen lihat defleksi di titik sini berapa? Di titik pangkalnya ya, berarti di X sama dengan 10. Kalau kita masukkan X sama dengan 10, maka defleksinya akan menjadi, ya udah masukkan aja harga X-nya. Ini kalau kita hitung-hitung nanti bisa dibuktikan pada X sama dengan 10, Y-nya sama dengan 0. Ya, nanti bisa dibuktikan sendiri. Nah, itu. Nanti Y-nya itu di sepanjang ini Y-nya harganya akan minus. Ya, di sepanjang ini harganya akan minus Y-nya. Kenapa? Karena Y-nya ke bawah arahnya. Ya, kan melengkungnya ke bawah, berarti Y-nya kan minus. Nah, itu nanti minus ini. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, ini tak buat bagaimana supaya Y-nya positif gitu ya. Ini ada alternatif lain, ada alternatif penyelesaian lain. Ini saya coba gayanya saya balik ke atas. Kalau saya balik ke atas berarti kan melengkungnya defleksinya akan membuat cekungan. Kalau cekungan kan dia berarti positif. Itu ya, positif. Ini bisa diselesaikan dari ujung sebelah sini ke sana boleh, tapi nanti kamu harus ingat harga X-nya dari mulai kanan ke kiri. Gitu ya. Ini saya mencoba dengan cara yang lain gitu ya. Dengan cara lain berarti saya tetap memulainya dari kiri ke kanan, X-nya dari kiri ke kanan. Maka yang pertama adalah kita harus membuat diagram benda bebasnya dulu. Kita masih ingat ya, untuk momen lentur itu berarti di tumpuannya, maka dia di jepitnya itu, maka dia akan bekerja 3 komponen. Gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur. Tapi karena ini tidak ada gaya aksial, maka gaya aksialnya 0, tidak ada di titik sini. Maka adanya adalah gaya geser 100, benar kan, kebalikan. Gaya luarnya kan 100, maka gaya dalamnya adalah 100. Terus momen lenturnya. Nah, momen lenturnya kan ini. Ya, ini kalau dia cekung berarti ini kan ke sana. Nah, ini ke sana, ini ke sana. Jadi akan membentuk sebuah cekungan. Oke, kita selesaikan sekarang ini. Nah, gimana menyelesaikan? Kita potong aja di sebelah sini, sejauh X gitu ya. Sejauh X, maka gaya gesernya ini 100, ini ada momennya seperti ini. Oke, maka momennya di titik sini, kita harus membuat persamaan momennya dulu sama dengan 1000, tadi kan momennya 1000 ini, 1000 dikurangi 100X. Itu 1000 dikurangi 100X. Kemudian kita integ ini jadi 1000 minus 100X. Kita integralkan untuk mendapatkan sudut kemiringan. Sudut miringan. Berarti kita diintegralkan jadi 1000X 50X kuadrat plus A. Kita integralkan lagi untuk mendapatkan defleksi. Ya, 500X kuadrat minus 50/3X pangkat 3 plus AX plus B. Oke, kita sudah mendapatkan 3 persamaan, kemudian kita selesaikan dengan kondisi batasnya. Ini kita bisa selesaikan semuanya dengan di titik sini, berarti X sama dengan 0. X sama dengan 0, yang sama dengan 0 apa nanti? Pada X sama dengan 0, maka sudut miringnya 0, defleksinya juga 0. Itu ya, pada X sama dengan 0, maka defleksinya sama dengan 0, maka persamaan 2. Nah, ini berlaku. 0 sama dengan, ini X-nya dimasukkan 0 semua sama dengan plus A, maka A sama dengan 0. Oke, kemudian persamaan 3, pada X sama dengan 0, maka defleksi sama dengan 0, persamaan 3, masukkan aja harga-harganya. Maka B juga sama dengan 0. Sehingga persamaan defleksinya menjadi hanya begini aja. Nah, ini kan A-nya 0, B-nya 0, hanya ini aja. 500X kuadrat minus 53X pangkat 3. Nah, ya. Y sama dengan 1/I kali 500X kuadrat minus 500/3X pangkat 3.
Gitu ya. Ya sudah, kamu tinggal nyari aja mau defleksi di sepanjang ini boleh, di sepanjang ini berapa. Gitu ya. Nanti defleksi maksimumnya di titik ini. Defleksi maksimumnya berapa, Pak? Ya sudah, kamu masukkan harga X sama dengan 10. Nah, kan ketemu. Nanti harga Z akan positif semuanya karena dia kan ke atas, ada di atas ya. Akan positif semua. Kita buktikan ya, defleksi di titik X sama dengan 0 di pangkal berapa? Ya tinggal masukkan saja. Ini persamaan. Masukkan saja. Ini 0, maka sama dengan 0. Jadi cocok. Ya, nanti kalau ada soal seperti itu, kamu harus mencari persamaannya dulu, kemudian dimasukkan angkanya. Modulus elastisitas nanti akan saya beri angkanya berapa. Kamu tinggal menyesuaikan. I biasanya bentuk penampangnya berapa, kamu tinggal masukkan saja. Ya, oke begitu. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak ini? Ini saya stop dulu aja ya namanya ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Cukup paling Pak. Cukup ya, oke. Ayo.